Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2071-2073. Dentang. Pada saat itu, terdengar suara-suara. Itulah aura Kaisar kuno. Tetapi tidak seorang pun tahu dari mana Kaisar kuno itu berasal. Setelah itu, Lin Yan melihat ke samping dan melihat banyak sekali orang kuat dari suku air yang terbunuh. Berdengung. Senjata kekaisaran suku air mulai berdengung, kemudian seberkas cahaya menyambar, dan senjata kekaisaran itu terbang menjauh. Lin Yan mengambil tindakan dan mencoba menghentikannya. Namun kemudian seberkas cahaya dilepaskan. Pada saat itu, seluruh area air mulai bergetar. Banyak orang memusatkan perhatian mereka dan melihat pusaran air besar muncul di atas langit. Di dalam pusaran air itu ada harta karun. Lin Yan memusatkan pikirannya. Aura harta karun itu sangat kuno. Memanggil. Setelah itu, senjata kekaisaran langsung diselimuti pusaran dan dibawa pergi. Apa itu? Banyak orang yang bingung. Tapi ini pasti tentang akuatik. Kali ini, terlalu banyak kekuatan muncul dan seluruh wilayah terus berubah. Saya khawatir segel klan kuno telah sedikit mengendur, kata Lin Yan. Klan kuno adalah klan yang kuat di dunia. Dengan datangnya era besar, sejarah suku ini pun menjadi semakin terkenal. Bahkan selama hukuman hari itu, Lin Yan melihat para penguasa surgawi dari suku api, suku air, dan suku petir berjalan keluar dari istana langit 9 lapis. Mereka tampak seperti leluhur dari suku-suku ini. Orang itu tampaknya merupakan seorang pria kuat dari alam seberang. Itu pasti meninggalkan warisan dari sisi lain. Namun seiring perkembangan zaman, segala hal tentang suku-suku ini telah ditutup. Namun kini, dengan bersinarnya sinar kekuatan ini, segel-segel suku tersebut akan mulai terkikis, dan barangkali, manusia-manusia kuat zaman dahulu pun akan muncul. Lin Yan menatap langit. Orang-orang kuat di alam pantai lain jauh lebih kuat daripada para praktisi di alam kaisar. Hanya dengan mencapai tepi seberang, seseorang dapat memasuki alam surga. Seberapa kuatkah alam ke-10 di alam Tiangeng, alam Tianyu? Di era ini, orang-orang kuat dari seberang lautan pada akhirnya akan muncul, bukan? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Lalu semua orang memusatkan perhatiannya, dan muncullah sebuah gunung yang mengeluarkan kabut. Gunung itu berdiri tegak di atas langit. Di atas semua gunung. Menjadi gunung tertinggi di wilayah Tiangeng. Ketika satu gunung muncul, 9 wilayah dapat terlihat. Gunung apakah ini? Apakah gunung ini berada di wilayah kekaisaran? Namun, kita benar-benar dapat melihatnya dari air. Banyak orang kuat memusatkan perhatian mereka dan merasa takjub. Gunung Tiandao. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini kedengarannya sangat tua. Tidak seorang pun tahu praktisi macam apa yang berbicara itu. Tetapi begitu 3 kata ini keluar, banyak orang mulai merasa bingung. Gunung Tiandao. Gunung macam apa ini? Mengapa tidak ada catatan mengenai hal ini dalam buku sejarah? Mungkinkah gunung ini muncul di era yang lebih kuno? Muzan dan yang lainnya berspekulasi. Meskipun Muzan adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang gunung ini di masanya. Faktanya, dia belum pernah melihatnya di buku-buku kuno. Kultivator yang baru saja berbicara itu kemungkinan adalah seorang kaisar kuno. Ledakan. Tanda seru. Tiba-tiba, di Gunung Tiandao, seberkas cahaya dilepaskan. Panggilan. Dalam sekejap, energi spiritual antara langit dan bumi menjadi lebih kuat. Aura banyak suku telah diperkuat lagi. Celepuk. Akibatnya, banyak praktisi langsung berlutut. Terutama di wilayah kekaisaran, ada lebih banyak lagi pembudidaya yang merangkak di punggung mereka. Gunung ini seakan menjulang ke langit. Tubuh gunung terlihat, yang berarti gunung ini memiliki kekuatan dahsyat yang dapat mengubah aura langit dan bumi. Apakah ada guru yang kuat di dalam gunung ini? Gunung Tiandao, mungkinkah ada hubungannya dengan surga? Kepala biara tua dan yang lainnya sedikit mengernyit. Bahkan ketika Lin Yan memusatkan pikirannya, dia masih tidak tahu dari mana gunung ini berasal.
Namun hingga kini aura di gunung itu belum melepaskan kekuatan surga. Faktanya, itu sama sekali tidak ditujukan pada Lin Yan. Wus! Namun pada saat ini, sebuah cahaya bersinar terang di Gunung Tiandao. Gunung Tiandao sedang merekrut murid, semua ras bisa datang. Apa? Langit dan bumi mulai berguncang pada saat ini. Suara ini bergema di 9 alam. Terlebih lagi, suara itu bercampur dengan keagungan yang luar biasa, yang membuat tubuh orang-orang bergetar tak terkendali. Saat ini, kekuatan spiritual langit dan bumi telah menjadi lebih kuat. Bahkan bagi seorang kaisar, sulit untuk menekan 9 alam dengan gelombang suara. Kaisar kuno. Pada saat ini, semua praktisi memahami bahwa kaisar kuno berada di Gunung Tiandao. Dengan pemikiran ini, banyak praktisi berlutut. Bahkan ada kultivator dari domain kekaisaran yang pergi langsung ke Gunung Tiandao, ingin menjadi muridnya. Gunung Tiandao, apapun sekte atau rasnya, semua ras dipersilakan datang. Sebuah suara terdengar lagi dari dalam. Kaisar Agung, Anda juga bisa masuk untuk memberi penghormatan. Suara-suara ini, seperti dekrit kaisar kuno, bergema ke segala arah. Semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak orang yang kagum dengan kekuatan ini. Sekte seperti itu begitu terkenalnya sehingga bahkan kaisar pun menerimanya sebagai murid. Sepanjang masa, kekuatan kaisar telah berakar dalam di hati semua praktisi. Puncak era, tetapi dengan munculnya era besar dan kembalinya kaisar kuno, semuanya berubah. Mengembuskan, saat kata-katanya diucapkan, gunung kekaisaran yang pernah jatuh dari luar alam Tiangeng mengeluarkan cahaya. Gunung Suang sedang merekrut murid. Tidak hanya itu, 108.000 paviliun yang jatuh dari luar alam Tiangeng juga memancarkan cahaya, menutupi langit, dan sebuah suara terdengar. Paviliun Qiankun sedang merekrut murid, tanpa memandang ras. Di atas gunung es itu terdapat mayat Kaisar Agung, dan ada juga senjata kekaisaran di atasnya. Kini, rasa dinginnya pun meresap ke langit. Chang Bingshan menerima murid tanpa memandang ras. Pada hari yang sama, semua kekuatan ini mengatakan hal yang sama. Semua praktisi tercengang. Apa artinya ini? Mengapa mereka tidak mengatakan ini sebelumnya? Mengapa mereka memilih hari ini? Kepala biara tua dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Tapi ada jejak pikiran di mata Lin Yan. Mungkin, mereka semua menunggu hasil akhir perang umat manusia. Jika Lingqi telah terbunuh sebelumnya dan orang-orang kuat dari ras manusia telah dimusnahkan, hal ini tidak akan terjadi, bukan? Ras manusia masih ada, jadi mereka baru saja menerima pengikut. Terlebih lagi, mereka semua adalah kaisar kuno. Kaisar manusia ingin kembali, dan kaisar kuno di alam Tiangeng mengambil tindakan untuk menutup celah di langit. Lin Yan tidak tahu apakah kaisar kuno inilah yang mengambil tindakan. Jika ini benar, mereka pasti mempunyai niat membunuh terhadap umat manusia. Mengapa Anda ingin menerima pengikut? Lagi pula, semua ras menerimanya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan para kaisar kuno ini? Mereka pasti tahu beberapa rahasia tentang era hebat itu. Lagi pula, itu berasal dari daerah itu. Mereka memilih untuk kembali di era ini, jadi mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Jika itu benar, dengan semua ras bersatu, bukankah semuanya akan kacau? Tanya kepala biara tua itu. Lin Yan memusatkan pikirannya dan berkata, karena sekte-sekte ini terbuka untuk menerima murid, maka, sekte-sekte yang awalnya berada di alam Tiangeng tidak akan lagi kuat. Kepala biara tua itu mengangguk. Semua sekte dan kekuatan ini diperintah oleh kaisar kuno. Di luar sekte kekaisaran biasa, keluarga kekaisaran, dan klan kekaisaran. Namun, bahkan sekarang, kepala biara tua itu masih belum mengerti. Tetapi dunia sedang gila saat ini. Siapa yang tidak ingin mendapatkan bimbingan dari kaisar kuno? Jika demikian, mungkin mereka dapat melangkah lebih jauh di era ini. Sejak munculnya sekte kaisar kuno, terlalu banyak praktisi yang bergabung dengannya. Hanya dalam waktu setengah tahun, sekte kaisar kuno ini telah menarik terlalu banyak kaisar semu.
Bahkan kaisar yang baru dinobatkan pun bergabung dengan mereka. Hal ini membuat banyak sekali orang takjub. Dahulu kala, Tianzong dan Tiandian seperti sekte terbesar. Tetapi sekarang, tidak ada seorang pun yang menyebutkannya lagi. Paviliun Qiankun, Gunung Changbing, Gunung Tiandao, Gunung Suang, Del, adalah kekuatan paling kuat di dunia. Dan di wilayah kekaisaran itu, di pegunungan kuno, banyak praktisi berkumpul. Kepala biara tua, Lin Seng, penjudi tua, Ling Dao dan yang lainnya semuanya ada di sini. Saat ini, seluruh alam Tiangeng sedang dalam keadaan panik, dan banyak jenius telah bergabung dengan sekte-sekte ini. Kepala biara tua itu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan hal-hal seperti itu. Bahkan beberapa murid baru Tian Jifang ikut bergabung. Dalam keadaan seperti itu, di era yang begitu hebat, tidak peduli apakah itu Tianzong, Tiandian, Tian Jifang dan sekte lainnya, tidak ada darah segar. Kejeniusan tersebut sebenarnya telah dianut oleh sekte-sekte kaisar kuno. Akan tetapi, mereka tidak berdaya menghadapi hal-hal seperti itu. Namun, ekspresi Lin Yan menjadi dingin. Dia memanggil semua orang ke sini bukan hanya untuk masalah ini. Semuanya, silakan bertemu seseorang, kata Lin Yan. Memanggil. Saat kata-kata itu diucapkan, sebuah sosok muncul. Dia adalah tetua tertinggi dari sekte pembunuh darah. Tapi di sini, kecuali Lin Yan, tidak ada orang lain yang tahu identitasnya. Setelah penatua tertinggi muncul, dia membungkuk kepada Lin Yan, lalu menatap semua orang dan berkata, dalam 6 bulan terakhir, terlalu banyak jenius umat manusia memasuki sekte kaisar kuno ini, dan kemudian mereka, 90% dari mereka meninggal. Apa? Mendengar berita itu, wajah kepala biara tua dan yang lainnya berubah drastis. 90% mati. Sangat sulit bagimu untuk bergabung dengan sekte kaisar kuno. Dibutuhkan kejeniusan sejati. Para pembudidaya manusia yang mampu bergabung dengan sekte kaisar kuno sangat berbakat. Sekarang, sudah banyak sekali orang yang meninggal. Bagaimana dengan 10% lainnya? Tanya kepala biara tua itu. 10% lainnya hampir semuanya telah ditekan, dan sulit bagi mereka untuk digunakan kembali dalam sekte tersebut, kata tetua tertinggi sekte pembunuh darah. Ekspresinya tidak berubah, tetapi niat membunuh dilepaskan dari kedalaman matanya. Panggilan. Kata-kata ini membuat semua praktisi yang hadir tampak tercengang. Mengapa mereka mati? Tanya Ling Dao. Ada kompetisi seni bela diri di sekte itu, dan mereka dikalahkan oleh murid-murid lain lalu dibunuh. Kata sesepuh tertinggi. Hal ini membuat mereka mengerutkan kening. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan sekte orang lain. Ketika para pengikut suatu sekte berkompetisi, korban tidak dapat dielakkan. Namun, tetua tertinggi berkata lagi, dalam 6 bulan terakhir, hampir semua kematian di sekte kaisar kuno ini berasal dari ras manusia, sementara murid-murid ras lain hampir semuanya selamat dan beberapa bahkan diberi posisi penting. Apa? Hal ini membuat semua orang merasakan suasana yang tidak biasa. Ini memang disengaja. Pertempuran untuk memperebutkan kaisar manusia tidaklah brutal, yang memungkinkan ras manusia kita untuk mempertahankan kekuatan yang besar, dan ada banyak manusia jenius di dunia ini. Namun sekarang mereka seperti ini, bukankah ribuan manusia jenius kita akan binasa? Memupuk manusia jenius benar-benar terlalu sulit. Kepala biara tua dan yang lainnya paling mengetahui hal itu. Dan sekarang, begitu banyak manusia jenius yang meninggal. Sekte kaisar kuno ini benar-benar punya ide seperti itu. Pada saat ini, kepala biara tua dan yang lainnya juga mengerti sepenuhnya. Kaisar kuno menutup celah di langit, mencegah kaisar manusia kembali. Mereka menghabiskan banyak energi, dan akibatnya, mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap umat manusia. Dan kaisar besar seperti Lin Yan dan Mu Zan masih hidup. Mampu melindungi umat manusia. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mungkin membunuh para pembudidaya manusia. Namun kini, mereka telah membuka pintu untuk umum dan menerima banyak pengikut.
Bahkan jika seorang jenius dari ras manusia terbunuh, itu akan menjadi masalah internal sekte mereka. Meskipun Lin Yan adalah kaisar umat manusia, dia juga telah menjadi orang luar. Anda tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu. Sekarang, kita hanya bisa memperingatkan semua manusia di dunia untuk tidak bergabung dengan sekte kaisar kuno, kata penjudi tua itu. Namun kepala biara tua itu kemudian menggelengkan kepalanya. Dalam 6 bulan terakhir, bahkan jika aku secara pribadi memerintahkan untuk membatasi murid-muridku, masih ada murid yang bergabung dengan sekte. Ini juga terjadi di sekteku sendiri. Bahkan jika dekret kaisar diturunkan dan umat manusia di dunia sangat banyak, masih akan ada orang-orang jenius yang akan bergabung dengan sekte. Warisan kaisar kuno benar-benar terlalu menggoda, kata guru tua itu. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang merasa sakit kepala saat ini. Sungguh tidak tertahankan untuk memakan manusia dengan cara seperti ini. Beginilah cara kaisar kuno bertindak ketika dia kembali, dan metodenya benar-benar kejam. Namun, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Itulah kaisar kuno. Siapa yang bisa bertarung? Meskipun baru setengah tahun, mereka adalah kaisar yang datang dari alam Tiangeng, dan mereka sangat akrab dengan alam ini. Meskipun waktunya singkat, ia berhasil memenangkan banyak kekuatan. Bahkan istana Yaoxuan, sekte Mosa, dan banyak sekte umat manusia memiliki kontak dengan sekte kaisar kuno. Jika sekte kaisar kuno bergerak, akan ada serangan balik dari sekte di seluruh dunia. Meskipun warisan kaisar kuno itu bersifat halus, namun hal itu membuat para praktisi di seluruh dunia merindukannya. Memanggil. Setelah menceritakan semuanya, sang tetua tertinggi pun bergerak, tidak tinggal di sana, dan langsung pergi. Dan Lin Yan memandang semua orang. Terjadi keheningan di aula itu. Orang-orang ini semua pernah mengalami suka dan duka. Dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti bertarung dengan sekte kaisar kuno. Kaisar kuno umat manusia tidak pernah kembali, yang menyebabkan sekte kaisar kuno ini tidak takut sama sekali terhadap umat manusia. Itulah sebabnya mengapa seperti ini sekarang. Jika Anda dapat mencapai tingkat kaisar kuno, mereka pasti akan menahan diri. Setelah berpikir lama, guru tua itu akhirnya berbicara. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Tidak mudah bagi umat manusia untuk memiliki 3 kaisar agung. Di bawah energi spiritual langit dan bumi, aku tidak dapat melangkah ke ranah kaisar kuno. Kata Lin Yan. Bahkan dengan tubuhnya yang menentang surga saat ini, itu tidak mungkin. Berapa tahun lagi yang dibutuhkan agar energi spiritual langit dan bumi mencukupi? Tanya Ling Dao. Lin Yan juga menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan aku tidak tahu, perubahan energi spiritual langit dan bumi sulit ditebak, tapi, aku merasakannya sedikit. Energi spiritual langit dan bumi dari berbagai ras terkondensasi. Tuan tua itu menatap Lin Yan dan berkata. Kelihatannya kepala biara tua itu juga merasakannya. Lin Yan mengangguk. Saya hanya menyimpulkan ini. Saat saya menjadi kaisar, setiap ras di dunia memiliki auranya sendiri. Sekarang, energi spiritual dunia menunjukkan tanda-tanda semua ras menjadi satu, kata guru tua itu. Bukankah ini berarti, di masa depan, siapapun yang memiliki cukup bakat dapat bersaing untuk mendapatkan energi spiritual dan menjadi seorang kaisar, tanpa batasan ras? Ling Dao dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka dengan keheranan di mata mereka. Lin Yan mengangguk dan berkata, jika energi spiritual semua ras bersatu dan energi spiritual langit dan bumi mencapai level menjadi kaisar lagi, semua jenius di dunia akan mampu bersaing untuk itu, dan persaingannya pasti akan sengit. Terlebih lagi, kaisar-kaisar kuno itu telah kembali dan mendirikan sekte mereka sendiri terlebih dahulu, mungkin karena mereka ingin bersaing untuk mendapatkan kekuatan semacam ini. Lin Yan menduga bahwa di masa depan, energi spiritual alam Tiangeng pasti akan lebih kaya daripada daerah yang pernah dikunjungi kaisar. Itulah sebabnya para kaisar besar dan kaisar kuno ini baru saja kembali. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kekuatan kita. Pada titik ini, semua orang mengerutkan kening. Jika ini benar,
pertarungannya akan sangat sengit. Tetapi ras manusia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Meskipun ras manusia memiliki kaisar hebat seperti Lin Yan dan Muzan. Tetapi tidak ada kaisar kuno. Jika pertarungan semacam ini dilakukan demi menjadi kaisar agung, kaisar kuno pasti akan turun tangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat klannya atau pengikutnya. Terlebih lagi, jika energi spiritual langit dan bumi menjadi cukup padat, para kaisar kuno itu akan menyerapnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka dan tidak akan memberikannya kepada orang lain. Dengan cara ini, sekte kaisar kuno menjadi lebih kuat. Ras manusia hanya bisa menunggu kematian di era seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menghadapi masalah yang begitu serius, semua orang mendesah dalam hati. Umat manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kaisar kuno. Dalam 6 bulan terakhir, aku telah merasakan aura daerah itu. Sekarang setelah aku menjadi kaisar, sulit untuk menginjakan kaki di daerah itu karena segel kaisar kuno. Namun, aku juga ingin mencobanya. Jika aku dapat menyambut kaisar kuno dari umat manusia, mungkin aku dapat mengubah situasi ini. Kata Lin Yan. Desir, desir, desir. Mendengar ini, mata semua orang menjadi cerah. Lin Yan tidak bisa melangkah lebih jauh, tetapi bagaimana jika dia membawa seorang kaisar kuno? Akhirnya, semua orang mengangguk. Mungkin ini satu-satunya cara. Jika ini terus berlanjut, umat manusia akhirnya akan musnah. Ini adalah era yang sulit disimpulkan dan bahkan mustahil diprediksi. Di setiap era besar, banyak ras yang punah. Dari semua ras di dunia, berapa banyak yang tersisa sekarang? Sebagai manusia yang kuat, setiap orang memiliki tanggung jawab. Terutama Lin Yan, yang merupakan anggota klan Lin dan juga merupakan kaisar paling kuat dari umat manusia saat ini. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tapi sebelum itu, tolong lihat ini. Lin Yan mengeluarkan sebuah undangan. Ada suasana kuno di sana. Gunung Tiandao. 3 karakter besar berlapis emas di atasnya membuat semua orang mengerutkan kening. Ini adalah sekte kekaisaran kuno di wilayah kekaisaran. Kehadiran sekte ini tampaknya menekan seluruh wilayah kekaisaran. Keberadaan Gunung Tiandao memaksa sekte lain untuk ditekan. Mengundang pasukan di wilayah kekaisaran untuk menonton kompetisi sekte. Melihat undangan itu, wajah semua orang berubah. Benar sekali, Lin Yan juga mengangguk. Dapat dimengerti bahwa suatu sekte, setelah menerima pengikut selama setengah tahun, akan memiliki pengikut baru yang berkompetisi dalam seni bela diri. Bahkan masuk akal jika mengundang berbagai sekte untuk menonton. Tetapi kepala biara tua itu dan yang lainnya tahu bahwa banyak korban manusia telah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Gunung Tiandao adalah sekte dengan jumlah kematian manusia paling sedikit di antara sekte-sekte ini, kata Lin Yan. Mungkinkah Gunung Tiandao cukup bersahabat dengan umat manusia? Tanya kepala biara tua itu. Lin Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi karena undangannya sudah datang, dia harus pergi juga. Ini undangan untuk kaisar manusia. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang kompetisi seni bela diri di antara murid baru Gunung Tiandao telah menyebar jauh dan luas. Di wilayah kekaisaran, banyak sekali orang berkumpul dan menuju ke Gunung Tiandao, hanya untuk melihat sekilas murid-murid baru ini. Dan semua orang ingin tahu seberapa besar kemajuan yang telah dicapai para pengikut baru ini dalam kekuatan mereka setelah bergabung dengan Gunung Tiandao. Di Gunung Tiandao, banyak praktisi berdiri saat ini. Wajah mereka tegas dan tatapan mereka penuh dingin. Apakah semuanya sudah siap? Sosok itu mendarat di pegunungan dan langsung berbicara. Melihat sosok itu, semua praktisi menunjukkan rasa kagum. Bersiaplah. Kompetisi ini akan menggemparkan seluruh umat manusia. Para praktisi itu berbicara, dan cahaya misterius bersinar dari kedalaman mata mereka. Cahaya itu tampaknya bukan milik 9 alam Tiangeng. Terlebih lagi, jika praktisi merasakan nafasnya, mereka pasti akan terkejut. Ini, sebenarnya adalah aura Kaisar Agung. Ada sejumlah kaisar di dunia. Namun di Gunung Tiandao ini, sebenarnya muncul 3 kaisar.
Mereka bahkan bukan kaisar yang baru dipromosikan. Dia bahkan bukan mantan kaisar 9 alam Tiangeng. Keesokan harinya, sejumlah besar praktisi berkumpul di Gunung Tiandao. Raja Iblis Gejing datang, dan batu juga ada di sini. Bahkan Kaisar Iblis Qi Hao datang sendiri. Batu menatap Kaisar Iblis Gejing dengan tatapan terfokus, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Gunung Tiandao adalah sekte kaisar kuno. Batu, apakah kamu berani mengambil tindakan di sini? Kata-kata Gejing dipenuhi dengan aura dingin, dan dia tidak lagi takut pada batu. Banyak praktisi juga terkejut. Hebat, kekuatan wanita ini telah meningkat. Sambil menatap Gejing, Lei Su berkata. Ledakan. Mendengar suara Lei Su dan merasakan aura Wan Juetian dan Shen Yisan, Gejing menjadi marah. Apa? Kaisar Iblis Batu tidak bisa bertindak, tapi kamu bisa. Ini adalah Gunung Tiandao. Melihat Gejing, Lei Su tidak menghindar atau menghindar, dan langsung berbicara. Mendengar itu, Gejing mendengus dingin, bergerak, dan duduk di panggung tinggi. Wan Boy, wanita ini membuatku marah. Ketika energi spiritual langit dan bumi menjadi lebih berlimpah, kamu mungkin memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar. Pada saat itu, kamu harus menjadi kaisar dan kemudian menekan wanita ini. Kemudian aku, pohon tua, akan mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran dan membuatnya mengerti bahwa bahkan jika dia menjadi kaisar, dia hanya bisa berada di bawah kita. Kata Lei Su. Hal ini membuat Wan Juetian menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ledakan. Saat berikutnya, para kaisar dari suku lain juga berdatangan. Lin Yan dan Mu Zan juga telah tiba. Kaisar manusia muncul, mengejutkan semua orang. Terutama aura di tubuh Lin Yan, yang hanya sedikit lebih lemah dari kaisar kuno. Di atas kaisar yang baru dipromosikan. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Jika kaisar kuno tidak muncul di era itu, umat manusia akan mencapai kejayaan tertinggi karena Lin Yan. Sayang sekali bahkan Lin Yan bukanlah yang terkuat di era kaisar kuno. Dentang. Semua kaisar telah datang, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di Gunung Tiandao. Pada saat itu, bel berbunyi. Kemudian, terdengar suara, kami di Gunung Tiandao sangat berterima kasih atas kedatangan semua orang di sini. Kami menantikan bimbingan Anda dalam pertempuran hari ini di antara para murid kami. Ledakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah cincin muncul. Apakah ini medan perang kuno Void? Ternyata kaisar kuno menggunakan cara yang kuat untuk memotong sudut medan perang kuno Void, dan kemudian menggunakannya sebagai arena ini. Banyak praktisi menghela nafas. Wus wus wus. Arena itu besar dan megah. Bahkan jika sang kaisar bertarung di dalamnya, ia tidak perlu khawatir tentang dampak energi yang membunuh segalanya. Pada saat ini, praktisi dari berbagai suku semuanya mendarat di panggung. Setiap kali praktisi dari masing-masing suku tampil, mereka disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari para praktisi suku di sekitarnya. Dan ketika para pembudidaya manusia berdiri di panggung, banyak kekuatan dalam ras manusia juga berteriak keras. Pertempuran hari ini telah menarik perhatian dunia. Tidak ada hidup atau mati di arena, hanya menang atau kalah. Jika ada murid yang takut, dia bisa turun dari arena. Pada saat ini, suara lain terdengar di Gunung Tiandao. Pada titik ini, siapa yang akan pergi? Dalam hal ini, kompetisi di antara para murid Gunung Tiandao dimulai. Siapapun yang akhirnya dapat berdiri di atas panggung akan menjadi yang terkuat di antara para murid baru dan akan diterima sebagai murid terakhir oleh Kaisar kuno. Suara itu terdengar lagi.